Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Akbari dari kelas 11 OTKP 1, absen 13, dan saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan humas. Sejarah perkembangan humas di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Pada saat itu berdiri organisasi humas yang pertama kali di perusahaan perminyakan negara Pertamina. Karena sangat penting dalam menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan swasta, BUMN, BUMA, dan masyarakat. Kemudian, pada tahun 1954, secara resmi, humas diterapkan pada jajaran kepolisian. Kemudian berkembang pada instansi pemerintah dan swasta pada awal tahun 1970-an. Pengertian humas. Pengertian humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Public Relation, PR, yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik. Definisi Public Relation. Colson Thomas 2002. Public Relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Maria Hani 2003. Public Relation adalah interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan dengan cara terus-menerus karena public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Alma Jr. 2002. Public relation adalah kegiatan komunikasi yang dimaksud untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. Marston 1999. Public relation adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Konsep dasar humas. 1. Komunikasi. Pembahasan humas merupakan bagian dari kajian ilmu komunikasi. Karena semua kegiatan yang menjadi pokok dari humas adalah komunikasi, khususnya komunikasi organisasi. Yang kedua, publik. Publik adalah sekelompok orang memiliki kepentingan atau kepedulian yang sama. Kepentingan publik terhadap organisasi bersifat khusus dan spesifik sehingga setiap organisasi bersifat khusus dan spesifik. Yang ketiga, manajemen. Menurut Catlip, Center, dan Brom, bahwa dilihat dari fungsi manajemen, kegiatan kehumasan bertugas untuk mengevaluasi sikap dan opini publik, mengidentifikasi serta menyesuaikan kebijakan-kebijakan organisasi dengan kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program-program humas agar organisasi dapat mencapai saling pengertian serta diterima keberadaannya oleh publik. Yang keempat, organisasi. Dan Barnes menyatakan bahwa dalam organisasi humas berfungsi untuk memberikan saran pada pihak manajemen mengenai kebijakan dan kaitannya dengan publik, mengkoordinir kegiatan komunikasi organisasi merupakan upaya-upaya untuk menjalin hubungan antara organisasi dan publik, dan mencari informasi mengenai opini publik terhadap organisasi. Karakteristik humas. 1. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Yang kedua, sifat terencana. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi. Yang keempat, publik sasarannya. Tujuan humas. 1. Meningkatkan dukungan, bantuan, dan partisipasi dari publik dalam bentuk sarana, prasarana, tenaga, dan dana untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat
akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Yang keempat, membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan juga kepada para pimpinan atau stakeholder dengan sasaran terjalinnya hubungan yang baik antara publik internal dengan publik eksternal. Yang kelima, memperluas jangkauan pelanggan yang terhubung untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu organisasi. Fungsi humas. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada publik. Yang kedua, melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, berupaya untuk menyatukan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan sikap dan perbuatan sebuah lembaga atau sebaliknya. Macam-macam humas. Yang pertama, humas media cetak. Yang kedua, humas media audio visual. Yang ketiga, humas media online. Kegiatan-kegiatan humas. Yang pertama, customer relations. Yang kedua, employee relations. Yang ketiga, community relations. Yang keempat, government relations. Yang kelima, media relations. Peranan humas. 1. Expert receiver communication. Yang kedua, facilitator. Yang ketiga, communication facilitator. Yang keempat, technician communication. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.